Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Yori dengan NIM 2001031040 dari kelas 2B D3 Teknik Listrik. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kuliah Pendidikan Agama bab 8 tentang tahara dan implementasinya. Pengertian bersuci. Secara etimologis, tahara atau bersuci berarti bersih, suci dan terbebas dari kotoran, baik yang bersifat hisi atau konkret atau dapat diindra maupun maknawiyah atau abstrak. Sedangkan tahara secara terminologis atau syara adalah membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis dan kotoran. Dengan demikian, tahara syar'i atau secara syariat Islam terbagi dua bagian, yaitu tahara dari hadas dan tahara dari najis. Tahara terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Tahara lahir adalah tahara atau suci dari najis dan hadas yang dapat dihilang atau dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Tahara batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Macam-macam air. 1. Air mutlak atau air suci lagi menyucikan, yakni air yang syah untuk menyucikan benda yang terkena najis dan boleh diminum. Contohnya, air yang jatuh dari langit seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, air mata air. Sedangkan air yang boleh diminum tapi tidak menyucikan buat berwudu atau mandi wajib seperti air teh, air kelapa, dan sebagainya. Kedua, air makruh dipakai, yaitu air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh memakainya. Ialah air yang panas, air yang sangat sejuk, dan air yang dijemur di kaleng sebab dikhawatirkan penyakit kulit. Yang ketiga, air mustakmal atau air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air yang sedikit sudah dipakai wudu atau bekas dipakai mencuci kotoran atau najis. Dalam bagian air mustakmal ini ada 3 macam, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan suatu benda yang suci seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Yang kedua, air yang sedikit yang kurang dari 2 kulah sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Adapun air 2 kulah adalah ukuran isi pada suatu tempat yang bersegi 4, yaitu panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dan dalamnya 1/4 hasta. Yang ketiga, air buah-buahan seperti nira, air kelapa, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam air yang tadi. Yang keempat adalah air yang najis, yaitu air yang sedikit, yakni tidak cukup 2 kulah dan bercampur dengan najis meskipun air tersebut tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Ataupun air yang banyak lebih dari 2 kulah tapi berubah dengan campuran najis atau kotoran. Selanjutnya, macam-macam najis dan cara menyucikan najis. 1. Najis muqalladah, yaitu najis yang terbit dari binatang, anjing, dan babi atau dari keturunan keduanya. Cara menyucikannya yaitu rupa najis tersebut terlebih dahulu dihilangkan dan dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, kemudian campuran tanah yang suci sekali. Yang kedua, najis mutawasyitah, yaitu najis yang bukan dari binatang anjing dan babi dan bukan pula dari keturunan keduanya. Misalnya, kencing, tahi, darah, nanah, arak, muntah, bangkai binatang yang mati tidak disembelih, susu binatang yang haram dimakan, dan sebagainya. Adapun cara menyucikannya, cukuplah sekali basuh dengan air yang bersih hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Yang ketiga, najis mukhafafah,
yaitu najis air kencing anak kecil atau bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa, hanya air susu ibunya saja atau air susu lainnya. Adapun cara membersihkannya atau menyucikannya, cukup dengan memercikkan air di atasnya hingga basah dan jika tidak mengalir sekalipun. Selanjutnya, istinja. Makna istinja yaitu menghilangkan najis, kencing, dan nerak daripada tempat keluarannya dengan air atau batu hingga bersih hilang najisnya. Dan yang lebih baik, mula-mula dengan batu atau lainnya kemudian dengan air. Adapun cara istinja adalah menghilangkan rasanya, baunya, dan warnanya. Selanjutnya, wudu. Kata wudu berasal dari bahasa Arab yang diadopsi dari kata wada'aya. Wada'aya berarti baik dan bersih. Menurut syara, wudu adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat. Wudu juga dapat diartikan menyengaja membasuh anggota badan tertentu yang telah disyariatkan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang membutuhkannya seperti sholat dan tawaf. Syarat sahnya wudu adalah Islam, tamyiz atau memasuki usia dewasa, air mutlak atau suci dan menyucikan, atau air dipandang mutlak cukup didasarkan pada zan atau keyakinan orang yang mau wudu saja. Tidak ada yang menghalangi pada anggota wudu, baik hissi maupun syar'i, masuk waktu sholat atau khusus bagi yang hadasnya berkepanjangan. Selanjutnya, mandi wajib dan cara mandi wajib. Mandi wajib yaitu apabila ditinggalkan tidak dilakukan maka berdosa dan tidak sah melaksanakan ibadah seperti sholat fardu atau sunnah, membawa dan memegang Al-Quran, atau masuk dan diam di dalam masjid. Yang dimaksud dengan mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Cara mandi wajib, yang pertama niat. Bersamaan dengan mula-mula membasuh sebagian tubuh sambil membaca lafaz niatnya yang telah disebutkan. Yang kedua, menghilangkan najis kalau bendanya ada di tubuh. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Terakhir, hikmah tahara. Yang pertama, tahara termasuk tuntunan fitrah. Kedua, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Ketiga, memelihara kesehatan. Keempat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Yang kelima, tahara berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.